warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Tentu pertama-tama saya mohon maaf ikhwan dan akhwat sekalian, terlambat karena tadi macet sekali, turun hujan. Dan biasanya saya memang tibanya lebih cepat sebelum maghrib, cuma tadi qadarullah memang berbeda. Tapi insya Allah menuju di majelis ilmu, menunggu di majelis ilmu tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan terakhir kita sudah membahas dosa besar ke-87 tentang masalah berkata kasar, ya. Berkata kasar dan kotor atau jorok, ya. Dan sebelumnya juga kita sudah membahas masalah merusak rumah tangga orang, poin ke-86, dan malam ini kita masuk ke dosa besar ke-88. Tadinya kalau yang pegang buku, saya memberikan urutan dosa ke-88 ini di poin 15, ya, tentang masalah tidak membaiat pemimpin yang sah. Dan ini saya ingat pernah saya bahas di dosa besar ke-49, sedikit menyinggung di situ tentang masalah kepemimpinan ini. Itu kurang lebih berada di masalah memberontak dengan senjata dan mengkafirkan karena dosa-dosa besar, ya. Ini pernah kita singgung di situ. Tapi saya insya Allah akan berikan gambaran dan mengingatkan kembali teman-teman sekalian, di dosa besar ke-88 ini masalah tidak membaiat pemimpin yang sah. Itu cukup banyak dalil-dalil yang menjelaskan masalah itu. Dan ada buku yang pernah saya tekankan agar teman-teman miliki, dan menurut saya ini buku sangat lengkap, yang judulnya Bagaimana Bila Penguasa Zalim. Ya, ini ditulis oleh Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim, terjemahan dari Pustaka Tazkiyah. Judulnya Bagaimana Bila Penguasa Zalim, Hubungan Rakyat dan Pemerintah Menurut Syariat Islam. Sangat rinci sekali disebutkan dalam buku ini. Di antaranya, kita harus faham saudaraku seiman, kalau kepemimpinan dalam Islam harus ada, nggak bisa tidak. Kita tahu misalnya dalam sholat, ada imam, dan kalau ada imam maka wajib dipatuhi. Bahkan sampai pada tingkat kalau imam pun salah dan sudah diingatkan oleh makmumnya nggak mau dengar, apa yang kita lakukan? Hah? Berhenti sholat atau ikut? Kok cuma 3 orang yang nyaut? Hah? Berarti yang lainnya bubar nih. Ikut. Ya, sabda Nabi SAW masyhur, yang kata Nabi SAW, kalau kalian sedang sholat berjamaah, imamnya benar maka dia akan dapat pahala, kalau imamnya salah dia akan tanggung dosanya dan kalian akan mendapatkan pahala sholat kalian, gitu kan? Berarti ada kepemimpinan dan ada keharusan patuh. Dia salah, kita ingatkan, tapi kalau dia tidak mau, ya sudah, dilihat maslahat dan mudarat di sini. Tetap kita mendapatkan pahala sesuai dengan kadar upaya kita. Kita tahu misalnya dalam safar, hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis sahih yang Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya bila ada 3 orang yang sedang bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin mereka. Harus ada amir safar. Ya, jadi harus salah satu diangkat pemimpin. Dan kalau dia bilang jalan-jalan, dia bilang berhenti-berhenti, ya, dia bilang pulang-pulang, harus dipatuhi. Asal sudah disepakati kalau dia jadi pemimpin. Kita tahu juga dalam riwayat yang lain dikatakan tidak halal bagi 3 orang yang berada di tanah tak bertuan, ya, maksudnya lowong lagi safar, kecuali mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin. Sebagian ulama hadis mengangkat hadis ini dari Amr bin As radhiyallahu anhu, dan ini hadis sahih. Kalau hadis ini menjelaskan bahwasanya wajib ada pemimpin di satu lokasi, walaupun penduduknya wilayah itu cuma 3 orang.
Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal, artinya tidak boleh, menjadi haram dia. Bagi 3 orang yang berada di tanah tak bertuan, kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin mereka. Dan Al-Haythami rahimahullah menanggapi dalam kitab Majma' Zawahidnya, atau Zawaid, di jilid 8, di halaman 63 dan 64 mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai, perawi yang lemah, sementara perawi-perawi yang lain semuanya sahih. Dan umumnya, ya, kata penulis di sini, menurut saya hadis ini diperkuat dengan hadis-hadis yang lain yang sebelumnya yang membolehkan seseorang memilih pemimpin. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar yang mengatakan, jika kalian bertiga dalam satu perjalanan, maka angkatlah salah seorang dari kalian sebagai pemimpin kalian. Itulah pemimpin berdasarkan keputusan Rasulullah SAW. Itu perkataan Umar bin Khattab, diangkat oleh Bazzar. Yang mengatakan bahwasanya kalau kalian lagi safar, beliau nasihatin orang-orang di sekitarnya, dan 3 orang angkat salah satu dari pemimpin, dan itu adalah ajaran Nabi SAW. Sementara hadis ini semuanya didukung oleh, atau riwayatnya didukung oleh para ulama-ulama hadis. Dan sekian banyak ya yang harus difahami tentang masalah penyampaian dalil syar'i. Tentu yang tidak bisa luput dari kita adalah firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga pemerintah kalian. Ya, pemerintah setempat kalian. Juga kita tahu dalam rumah tangga ada suami, diangkat jadi pemimpin. Ya. Dalam pernikahan jadi wali, pemimpin. Ya. Dan sekian banyak hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan masalah itu. Oleh karena itu pemimpin perlu ada. Dan kalau masih ingat statement Ali bin Abi Thalib yang masyhur, di mana beliau berkata, La yuslihun nasu illa amira, atau amir. Tidak akan pernah baik satu komunitas masyarakat tanpa pemimpin. Birrun au fajir. Baik pemimpin itu bir, orang yang baik, orang yang patuh dan saleh, atau fajir, orang yang buruk. Qalu, maka mereka berkata, orang-orang di sekitar Ali bin Abi Thalib di zaman khilafahnya beliau, ya amiral mu'minin, ya amiral mu'minin, ya amiral mu'minin, hadzal bir. Fakaifa bil fajir? Wahai pemimpin orang beriman, kalau orang bir, orang saleh, wajar kita angkat jadi pemimpin. Bagaimana dengan orang fajir? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, qala innal fajira yu'amminullahu bihis subul. Jangan keliru, kata Ali. Karena pemimpin itu walaupun fajir, dia tetap saja dengan adanya dia jalan-jalan tetap bisa aman. Wa yujahidu bihil adu, dan pasti akan dilawan musuh-musuh yang berusaha menyerang wilayah. Wa yaji'u bihil fay, dia bisa mendatangkan income bagi pemerintahan atau negara. Wa tuqamu bihil hudud, dan peraturan-peraturan diterapkan dengan dia ada. Wa yuhajju bihil bait, kaum muslim bisa bebas haji ya, di bawah kepemimpinannya. Wa ya'budullaha fihil muslimu amina, dan setiap muslim tetap bisa beribadah. Karena orang fajir, dia cuma berpikir bagaimana menyelamatkan kedudukannya. Masalah orang mau sholat, orang mau ibadah, dia nggak pusing. Yang penting dia ada dukungannya. Lalu kata beliau, hatta ya'tiya ajaluh. Yang paling penting muslim bisa ibadah di bawah kepemimpinannya sampai ajalnya datang. Karena tugasnya sampai ajal saja. Ini nasihat Ali bin Abi Thalib disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Disebutkan di jilid 13 di halaman 187. Dan ulama menanggapi statement Ali bin Abi Thalib ini, dikatakan bahwasanya ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib di zaman kerajaannya beliau. Beliau jadi raja. Biasanya raja tidak perlu menyampaikan masalah seperti ini. Tapi karena ini hukum syar'i maka beliau sampaikan. Jadi bukan seakan-akan Ali bin Abi Thalib menitipkan pesan, mungkin kalian temukan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan aku pun adalah sahabat Rasulullah. Mungkin banyak kebaikan yang bisa terlihat. Tapi bukan mustahil pada saat saya meninggal nanti akan banyak orang-orang yang fajir yang memimpin kaum muslimin. Maka taatilah, patuhilah. Seperti itulah pesan yang disampaikan dalam kisah ini. Gitu ya.
Karena beliau berikan gambaran-gambaran. Kalau ada yang bertanya, bagaimana kita bisa memilih pemimpin fajir? Kita bukan memilih pemimpin fajir ya. Kita berbicara, Ali bin Abi Thalib ini berbicara tentang masalah kalau pemimpin itu sudah terlanjur jadi. Sekarang bagaimana? Sudah terlanjur jadi pemimpin. Apakah kita tolak kepemimpinannya? Sementara mungkin dia punya kekurangan-kekurangan dalam agama. Nah, statement ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau kita di awal baru mau memilih pemimpin, ini lain. Pilihlah yang ideal. Karena dalam Islam ada yang ideal, yang pertama tentunya harusnya Muslim. Gak boleh keluar dari ini. Karena Nabi SAW mencontohkan kepada kita, pada saat beliau hijrah ke Madinah, beliau sama sekali tidak mengangkat Yahudi yang sudah ada sebelum beliau di Madinah. Ada 3 suku Yahudi di Madinah, mereka punya kerajaan, punya benteng, punya ekonomi, punya pasukan, punya peradaban, punya pasar. Tapi Nabi SAW tidak angkat mereka jadi pemimpin. Ada penduduk Madinah munafik, Nabi SAW tidak pilih mereka. Dan beliau menobatkan diri menjadi pemimpin pada saat itu, dan memang mewariskan sifat kepemimpinan ini kepada orang-orang saleh. Ya. Ada dulu beberapa suku-suku Arab yang menolak masuk Islam karena Nabi SAW menolak untuk menjanjikan kepemimpinan di tangan mereka setelah beliau meninggal. Minta, ya Rasulullah, hai Muhammad, kami akan beriman, tapi dengan syarat setelah anda meninggal kami jadi pemimpin. Maka kata Nabi SAW, itu haknya Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang dia inginkan. Enggak ada penunjukan. Orang baik Allah akan kasih. Seperti itulah. Dan itu konsep dasar dalam agama kita tentunya. Dia Muslim. Juga dalam ayat Al-Quran ini pernah kita jelaskan dulu pada saat lagi panas-panasnya kasus Ahok waktu itu ya. Yang masalah firman Allah SWT banyak dalam surah Al-Ma'idah. Kemudian diantaranya ada Al-Quran, ayat Al-Quran juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang beriman, jangan pernah jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Dan ulama tafsir sepakat, musuhnya Allah adalah orang-orang kafir, karena mereka kufur kepada Allah. Itu idealnya, Muslim. Tapi kalau antum berada di satu lokasi, tinggal di Australia, tinggal di Amerika, nggak ada pemimpin Muslim di sana. Tidak mungkin. Maka antum diam saja. Kalau misalnya harus ikut, tidak bisa tidak, antum lihat masalah dan mudaratnya. Tapi kalau bisa tidak ikut-ikutan, ya sudah. Siapa yang memimpin, sudah kita ikutin peraturannya. Yang sesuai dengan agama kita terima, yang tidak sesuai dengan agama kita tolak. Kalau kita dipaksa harus melakukan, maka itu kembali nanti kepada sabda Nabi SAW, taati pemimpin kalian walaupun orang berkulit hitam dari Afrika, dari Ethiopia, walaupun punggung kalian dipukul, harta kalian diambil, karena sudah terjadi kezaliman. Riwayat lain menjelaskan, mereka pasti akan dibinasakan oleh Allah, ya, dan itu punya waktu terbatas. Seperti itulah. Yang kedua, idealnya adalah ulama, dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kita seakan-akan menyoroti kalau ada seorang alim ya, menjadi pemimpin atau dicalonkan jadi pemimpin maka disoroti. Walaupun kita tidak bicara masalah demokrasinya, kita tidak bicara masalah sistem ini. Karena sistem ini siapa yang kuat, siapa yang besar suaranya, siapa yang kuat kedudukannya, dia bisa menang. Dalam Islam tidak seperti itu. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan. Bagaimana waktu Nabi SAW sudah sakit parah, beliau suruh sebagai isyarat pemimpin selaku Abu Bakar. Abu Bakar disepakati oleh semua sahabat adalah ulamanya sahabat. Tidak ada orang yang merasa diri lebih pintar daripada Abu Bakar pada saat itu. Sampai Nabi SAW menyuruh gantikan, suruh Abu Bakar mengimami sholat. Dan waktu itu tidak pernah Nabi suruh diganti sholat, karena itu simbol pemimpin dalam Islam harus bisa memimpin sholat. Gitu kan? Kita bicara ideal ya. Kalau ideal, mestinya presiden kita jadi imam di Istiqlal 5 waktu sholat. Ya. Kalau kita bicara idealnya, harus benar bacaannya, harus tahu hukum-hukum, dia bisa memecahkan perkara-perkara dengan hukum Allah. Itu ideal, kita bicara ideal. Makanya Nabi SAW berikan isyarat Abu Bakar. Abu Bakar waktu mau meninggal, tulis surat, Utsman bin Affan jadi sekretarisnya.
Tulis, hai Uthman, saya sudah sakit parah, kata Abu Bakar. Ditulislah setelah tahmid dan salawat, aku atas nama Abu Bakar ya, menunjuk untuk kalian wahai muslimin. Begitu dia bilang kalimat itu, pingsan Abu Bakar. Belum sebut nama. Utsman bin Affan ambil inisiatif, tulis namanya Umar bin Khattab. Loh iya, begitu riwayatnya. Utsman bin Affan yang tulis namanya Umar. Abu Bakar lalu sadar dari pingsannya, lalu dia bilang, sampai di mana hai Utsman? Dia bilang, tadi Anda mengatakan dari Amir Mu'minin Abu Bakar, ya, aku wasiatkan kepada hai muslimin untuk memilih, lalu Anda pingsan. Kemudian saya menambahkan nama. Kata Abu Bakar, siapa yang kau tulis? Dia bilang Umar. Kata Abu Bakar, pilihan yang tepat. Lah ya. Terus kata Abu Bakar, lanjutkan. Karena saya menemukan Umar adalah orang yang paling bertakwa dan alim di antara kalian. Orang yang paling faham agama, hukum halal haramnya Allah, Umar. Menurut saya. Kata Abu Bakar begitu. Dan setelah dibaca surat wasiatnya Abu Bakar, enggak ada khilaf. Langsung jadi pemimpin. Waktu Umar mau meninggal, Umar kumpulkan 6 orang sahabat yang tersia dijamin masuk surga. Karena ada 10, Abu Bakar sudah meninggal. Sisa 9. Kemudian ada beberapa juga yang meninggal pada saat itu ya. Tertinggal Umar bin Khattab sudah jadi khalifah. Selain Umar ada 6 orang lagi. Ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sama Umar disuruh masuk ke satu ruangan di rumahnya dia. Ini ruangan selalu saya pakai memikirkan perkara umat Islam. Masuk di sini. Jangan keluar kecuali kalian tunjuk salah satu jadi pemimpin pengganti saya. Dan hai Abdurrahman, kau ketua majelis. Kalau kalian keluar tidak tunjuk satu orang pengganti saya jadi khalifah, saya penggal leher kalian semua. Umar henuskan pedang, duduk di depan pintu kamar. Masuk. Dan ikutkan Abdullah bin Umar sebagai penasehat, bukan sebagai calon khalifah. Masuklah mereka di dalam. Begitu duduk, Abdurrahman bin Auf bilang, kalian sudah tahu saya dipilih oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab jadi ketua majlis, tapi saya mengundurkan diri, nggak mau jadi khalifah. Kalian saja 5 orang, silahkan. Ya. Begitu luar biasa mulianya sahabat, padahal para ahli sejarah mengatakan dan ahli hadis, isyarat Umar bin Khattab, kalau pilihan beliau Abdurrahman bin Auf. Dia pilih itu, tapi dia nggak mau ego, dia tahu masih ada yang dijamin masuk surga selain dia, maka dia suruh pilih. Lalu mulailah mereka saling menyebutkan kebaikan satu sama yang lain, mengerucut Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib lebih daripada yang lainnya dengan beberapa hadis. Dan Utsman bin Affan unggul 2 hadis dari Ali. Langsung mereka bilang, hai Utsman, kau lebih baik daripada kami. Jadi khalifah, tak bisa nolak. Buka pintu, Umar tanya, siapa? Utsman. Alhamdulillah, saya lepas tanggung jawab. Gitu kan. Pada hari kiamat. Lalu kemudian Utsman dinobatkan. Hanya pada saat Utsman bin Affan meninggal, beliau tidak sempat mewasiatkan, gitu kan. Tapi masyarakat Madinah sudah ingat, dulu perilakunya Umar setelah Utsman, siapa? Ali. Udah, Ali aja langsung. Gak usah lagi kita repot-repot ngumpulin orang. Ali diangkat, selesai, dinobatkan. Seperti itulah. Dan keempat orang ini disepakati ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat, gitu kan. Jadi keliru kalau ada orang menganggap agama harus dipisahkan dengan pemerintahan. Keliru sekali. Semestinya tidak boleh luput dari situ. Karena mereka orang yang paling paham hukum halal haramnya Allah. Banyak ulama-ulama yang memang mereka dekat sekali dengan Allah dari sisi ibadah. Mereka faham benar hukum-hukum Allah. Mereka layak untuk jadi pemimpin sebenarnya. Tapi sayangnya sorotannya selalu negatif. Gitu kan? Seakan-akan mereka tidak layak jadi pemimpin. Ulama ini pewarisnya para nabi. Pewaris para nabi itu sabda Nabi SAW, kekal, semua orang bisa baca. Hadis sahih yang kata Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Dan nabi-nabi pemimpin manusia. Mereka pun jadi pemimpin, gitu kan? Semestinya. Ini kita bicara idealnya ya. Dan tadi sudah kita jelaskan, Ali bin Abi Thalib menjelaskan kalau tidak ideal, ya terjadi bukan seorang alim, orang fajir pun, ya sudah. Kalau sudah terpilih beda kasusnya. Kemudian yang ketiga, dia tidak mengejar jabatan itu.
Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amr ahadan sa'ala au harasa alaih. Kami demi Allah tidak akan pernah mengangkat pemimpin orang yang sengaja memintanya atau mengejar-ngejarnya. Ya. Itu memang seperti itu. Jadi memang Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pada saat beliau dinobatkan jadi khalifah karena ada surat khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik kalau tidak salah nulis surat itu menunjuk Umar bin Abdul Aziz. Jadi bukan penerus dari kerabat dia, bukan dari saudaranya, tapi Umar bin Abdul Aziz sepupunya, jauh. Dipilih sama dia. Umar bin Abdul Aziz waktu dipilih naik ke masjid. Orang semua gembira karena tahu kesalehan dia. Naik ke masjid di mimbar, dia tahmid dan salawat lalu dia ucapkan kalimat. Dia bilang, hai muslimin, aku dipilih jadi khalifah bukan keinginanku, tapi pilihan Sulaiman bin Abdul Malik, ditunjuk dan tidak musyawarah dengan kalian. Maka sekarang aku copot diriku dari kekhalifahan ini dan kalian silakan pilih pemimpin yang kalian mau. Wassalamualaikum. Turun dari mimbar. Waktu orang turun dari mimbar sudah jadi khalifah, udah menang, itu kan? Tunjuk langsung, jadi sudah jelas. Seluruh pasukan pemerintahan ini prajurit patuh sama dia karena sudah jadi khalifah. Begitu orang tahu dia turun dari mimbar, dia copot sendiri dirinya, dikejar. Kami mau engkau jadi pemimpin kami. Dan ditunjukkan, begitu mereka sudah setuju berikan dukungan, kembali lagi. Kalau kalian mendukung, maka dukunglah saya dalam ketaatan Allah. Kalau saya salah ingatkanlah, diberikanlah beberapa poin-poin visi misi dia setelah terpilih. Itu ideal. Kita bicara idealnya. Jangan dipelintir-pelintir lagi ceramah saya ini. Nah, ini dekat dengan pilkada, enggak ada hubungannya sama pilkada. Bahasannya dosa besar. Nih, lihat. Ya. Loh iya, karena banyak orang pelintir. Dan ini majelis saya lagi ditanya dan sedang menjelaskan, maka hak saya menjelaskan. Begitu enggak? Ya, yang lain mau jelasin silakan jelasin sendiri. Gak usah bentrok-bentrokin. Seakan-akan umat Islam mau diberantemin. Ya. Jadi ini harus difahami teman-teman sekalian. Maka perlu kita garis bawahi poin penting di sini. Bagaimana memang dalam Islam pemimpin itu harus ada dan tidak boleh sama sekali luput. Baik. Kalau belum terpilih, kita pilih yang terbaik. Kalau di antara kandidat ini ada yang tidak layak, jangan ikut-ikutan. Selesai urusannya. Kalau tidak layak ya, dan kita punya hak. Gak boleh dipukul rata, harus semuanya ikut. Nah, tidak harus. Kalau memang dasarnya kita lihat bahaya, karena dukungan ini akan memberi apa? Dukungan terhadap perbuatannya. Kalau setelah itu dia zalim gimana? Tapi kalau kita nggak ikut-ikutan dari awal, lalu dia sudah terlanjur terpilih, perhatikan statement Abdullah bin Umar, banyak sekali statement beliau ini. Pada saat terjadi perseteruan antara Abdullah bin Zubair di Mekah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zubair bin Awam, anaknya Zubair bin Awam ini. Abdullah bin Zubair jadi khalifah. Di negeri Syam juga ada khalifah. Ribut nih, sehingga ada dua kubu pemerintahan Islam. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang ilmu agamanya tinggi, ibadahnya dipuji oleh Nabi SAW, tidak membaiat siapapun. Tidak ada dukungannya. Karena ini kacau, bagaimana bisa ada dua pemimpin? Dibiarkan, gitu kan? Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair terbunuh. Dan sudah diingatkan oleh Abdullah bin Umar, hai Abdullah bin Zubair, jangan. Ini sudah ada pemimpin, tidak usah kamu keluar. Walaupun kau merasa dirimu lebih baik, kamu sahabat ya. Yazid ini yang jadi pemimpin bukan sahabat, baiklah. Tapi orang sudah berikan dukungan. Sudah selesai urusannya, jangan ikut-ikutan. Enggak boleh. Maka keluarlah beberapa orang. Pada saat itu yang paling frontal memang Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Karena beliau langsung bentuk kerajaan di Mekah dan bentuk pemerintahan dan berjalan. Bukan tidak berjalan. Jadi umat Islam jadi dua kubu. Tapi sikap Abdullah bin Umar dipuji oleh para ulama. Gitu kan? Bagaimana beliau tidak mendukung siapapun sampai akhirnya Abdullah bin Zubair terbunuh, khilafah pemerintahan kembali kepada Bani Umayyah utuh, maka Abdullah bin Umar pertama sekali kirim surat langsung kepada khalifah. Aku mengatasnamakan diriku dan keluargaku
memberikan dukungan kepada Anda karena sekarang Andalah ya pemimpin umat Islam satu-satunya. Udah diberikan kepemimpinan. Masalah nanti dia salah, dia benar itu urusan dia sama Allah SWT. Ada yang salah kita nasihat. Ya, itu yang kita ketahui dari yang disampaikan oleh Nabi SAW dan ini disampaikan oleh para sahabat. Dan tentu banyak sekali sabda Nabi SAW yang wajib kita pegangi teman-teman sekalian. Mungkin kita benci sesuatu. Saya tidak bicara konsep sekarang. Ini hukum agama sepanjang masa. Jelas ini ya? Sudah pakai bahasa Indonesia. Jangan ditarik-tarik buat judul baru lagi di YouTube. Nah. Jadi Nabi SAW mengatakan as-sam'u wa ta'atu 'alal muslim fima ahabba aw karih. Ma lam yu'mar bil ma'siyah. Hati-hati kata Nabi SAW. Setiap muslim wajib patuh dan taat. Baik dalam perkara yang dia suka maupun yang dia tidak suka. Sepanjang tidak diperintahkan kepada kemaksiatan. Kita harus suka, ada peraturan-peraturan, ada ijazah, ada akte lahir, ada paspor, rambu-rambu lalu lintas. Ada. Orang mungkin kadang-kadang berat, malas, tapi peraturan dipatuhi sama dia. Selama peraturan-peraturan tersebut tidak melanggar hukum Allah, boleh kita atau wajib kita patuhi. Tapi kalau melanggar hukum Allah, kita tolak, kita pungkiri, tidak mau. Tapi kalau kita sampai harus dipukul, dihukum gara-gara itu, lalu kita lakukan secara terpaksa, maka itu tidak ada dosa bagi kita. Tidak ada dosa bagi kita. Itu hukum syariat, itu kaidah penting dalam syariat. Karena teman-teman sekalian, maslahat dan mudarat dalam pemberontakan, ya, dalam perlawanan pemerintahan yang sudah ada, ini nggak mudah, gitu kan? Nggak mudah, maslahat mudaratnya jadi masalah. Saya pernah jelaskan pada saat kasus Syria, ya. Ini juga begitu, disalahfahami lagi. Kesannya seperti tidak mendukung muslim di sana. Kita selalu doakan supaya umat Islam di Syria diselesaikan permasalahannya. Tapi berapa tahun yang lalu sebelum terjadi sekarang hampir 200 ya, ribu muslimin dibantai di sana. Dan sampai hari ini masih terjadi pembantian, pemboman segala macam oleh pemimpin mereka sendiri. Sebelumnya pemimpin ini dan ayahnya cuma mau jabatannya. Waktu umat Islam terutama ahli sunnah wal jamaah tidak mengganggu kepemimpinannya, ada penerbit buku ahli sunnah di negeri Syam. Damaskus terkenal banyak kitab-kitab itu terbitan penerbit apa? Damaskus. Selalu ada Damaskus, banyak. Teman-teman yang tahu baca kitab pasti tahu di depan itu ada. Banyak penerbit buku-buku. Masjid-masjid banyak, sekolah tahfidz Quran banyak, ulama-ulama berkomentar. Bahkan banyak ulama ahli sunnah yang memberikan saran pada saat mau puasa, pada saat mau lebaran, enggak diganggu sama pemerintah. Mulai muncul ide nih, ini kayaknya pemimpin togut, ya. Saatnya kita harus memberontak, buat kekacauan sekali. Seperti di Indonesia biasa dilemparin gas air mata supaya bubar. Buat 2 kali, buat 3 kali, ribut terus. Akhirnya pemerintahnya zalim. Ya. Kalau kita di Indonesia masih berhenti, redam, negosiasi. Di sana sudah enggak, dibantai, dibunuh. Ya, sudah mulai terjadi pembunuhan massal segala macam, ributlah, terbentuklah kubu masyarakat melawan pemerintah. Akhirnya sampai bertahun-tahun, semua sekolah ahli sunnah ditutup. Ya, mahat tahfidz ditutup, penerbit ditutup, ulama dibunuh. Ya. Kemudian karena dia berfaham Syiah, si Bashar ini diberikan kebebasan masyarakat Syiah di negeri Syam di Syria untuk membantai umat ahli sunnah. Biarpun di jalan-jalan boleh dibunuh, gitu kan. Dan banyak cuplikannya di YouTube masalah itu kan. Akhirnya kalau kita pertemukan antara maslahat dengan mudarat, pemberontakan dari pemerintah yang sudah ada, kita akan temukan mudaratnya jauh lebih besar. Berbeda sekali lagi kalau belum terpilih, itu lain. Ya, kita jangan pilih yang buruk. Kita bicara beda lagi lingkupnya kalau sudah terlanjur terpilih, dan banyak konsep-konsep syariat berhubungan dengan masalah itu, di antara hadis tadi yang saya bacakan tadi. Juga banyak sekali hadis Nabi SAW
Ya, hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, alaika bis-sam'a wa ta'a, alaika bis-sam'a wa ta'a, fi usrika wa yusrika, wa mansyatika wa makrahik, wa atharati alaik. Hendaklah kalian atau engkau selalu mendengar dan patuh kepada pemimpin kalian, baik dalam keadaan sulit ataupun mudah, baik dalam keadaan suka maupun terpaksa, meskipun ia lebih mementingkan dunia daripadamu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Dalam sahih, dalam kitab Ibarah. Teman-teman bisa lihat itu di jilid 3 halaman 146. Ini sabda Nabi SAW, bukan perkataan kita ini ya. Kemudian ada banyak hadis yang mirip seperti itu, diantaranya adalah hadis Nabi SAW juga. Dan ini juga hadis sahih riwayat Muslim, disebutkan di jilid 12 halaman 225, kata Nabi SAW, Isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Dengarkan dan taati pemimpin yang sudah ada. Sesungguhnya mereka menanggung perbuatan mereka sendiri dan kalian akan menanggung perbuatan kalian sendiri. Saya tanya teman-teman, kalau ada pun pemimpin zalim sekarang, ada yang lebih zalim daripada Fir'aun? Tahu apa yang Fir'aun buat teman-teman sekalian? Fir'aun ini menangkap perempuan-perempuan Bani Israel. Allah menggunakan kalimat wa yastahyu nisa'ahum. Istihya itu artinya mempermalukan. Bisa masyarakat Mesir suku Kipti dibolehkan oleh Fir'aun untuk memerkosa perempuan Bani Israel di jalanan. Di depan suaminya. Di depan anak-anaknya, rampas rumahnya, bunuh anaknya, bebas. Zalim luar biasa. Diperbudak, dipukul, dicambuk, nggak dikasih makan, nggak dikasih gaji. Ya, diperbudak, tidak boleh ada hari libur, tidak boleh ada kezaliman luar biasa. Tapi apa akhirnya Fir'aun? Habis, tinggal kenangan. Sampai kapan mau dibuat kejahatan itu? Orang harus tanamkan kekuatan tauhidnya kepada Allah SWT dalam masalah ini. Baik, insya Allah kita lanjutkan nanti setelah sholat ba'diyah. Beberapa poin saya ingin tekankan, baru seperti biasa kita buka pertanyaan insya Allah. Begitu saja, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ada beberapa riwayat kita bacakan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahwasanya, dan ini oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Sahih Muslim dijadikan bab khusus, bab fi ta'atil umara wa in mana'ul hukuk. Artinya Imam Nawawi menulis terjemahannya, bab taat kepada penguasa walaupun mereka menghalang-halangi hak-hak. Al-Alqamah bin Wa'il al-Hadrami, dari ayahnya dia berkata, Salama bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Nabi SAW, Wahai Nabi Allah, bagaimana pendapat anda jika di tengah-tengah kami ada para pemimpin yang suka menuntut hak mereka pada kami, sedangkan mereka menghalangi hak kami. Mereka mau ditaati, mereka mau diberikan haknya, tapi kita nggak dikasih. Maka apa yang anda perintahkan kepada kami? Perhatikan, saya sedang membaca hadis, ya. Dan ini disampaikan 1400 tahun yang lalu. Jadi bukan hanya kasus pada saat kita, ini sepanjang masa hukum syariat. Ya. Sehingga jangan dikerucutkan kepada satu kasus, tapi ini adalah hukum syari secara global. Nabi SAW dalam riwayatnya dikatakan, namun beliau berpaling. Dikatakan Nabi SAW berpaling, tidak menanggapi dia. Kemudian ia kembali bertanya yang kedua kali dengan pertanyaan yang sama. Lalu Nabi SAW berpaling lagi dari dia. Tidak mau menanggapi orang ini. Kemudian dia bertanya yang ketiga kalinya. Dan Nabi SAW tetap berpaling. Maka ada seorang sahabat Badui yang kebetulan temannya Yazid al-Ju'fi ini, atau Salamah bin Yazid al-Ju'fi, namanya Al-Ash'ath bin Qais.
Dia pegang tangan Nabi SAW dan ditarik. Seakan-akan berikan kami jawaban. Gitu. Bagaimana pemimpin yang meminta haknya kepada kami dan tidak memberi hak kami? Apa yang harus kami lakukan? Setelah 3 kali Nabi SAW didesak dan Nabi berpaling. Apa jawaban beliau? Isma'u wa ati'u. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Dengarkan dan taatlah. Sesungguhnya mereka menanggung perbuatan mereka sendiri dan kalian menanggung perbuatan kalian sendiri. Dia pasti akan sampai pada ajalnya, dia akan tanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan kalian juga tetap akan mendapatkan hak kalian, kalau bukan di dunia maka di akhirat. Dalam riwayat Muslim dari redaksi yang lain dikatakan setelah Ash'ath bin Qais menarik tangan Nabi SAW, maka beliau bersabda, Isma'u wa ati'u, fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Dengarkan dan taatlah, sungguhnya mereka menanggung perbuatan mereka sendiri dan kalian akan menanggung perbuatan kalian juga sendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala membebani dan mewajibkan kepada para penguasa untuk berlaku adil di antara manusia. Jika mereka tidak melakukannya, mereka berdosa. Sementara Allah mewajibkan kepada rakyat untuk patuh dan taat kepada para penguasa. Jika mereka melaksanakannya, mereka mendapatkan pahala. Jika tidak, mereka juga berdosa. Karena kasusnya kita sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan individu manusia-manusia itu. Kita bakti sama orang tua karena siapa? Karena Allah. Bukan karena orang tua kita. Karena kalau orang tua kita mungkin mulutnya, lisannya tajam, mungkin orangnya fasik, mungkin orang tua kita pemabuk, enggak gugur bakti kita. Mungkin mereka kafir, enggak gugur karena urusan kita sama Allah. Kita tahu Allah menggantungkan surga saya, pahala yang besar di orang ini. Kan begitu. Jadi hubungan seorang muslim sama sang pencipta Allah itu makna daripada kalimat hadis tadi. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, dan ini disebutkan oleh Imam Muslim di jilid 3 di halaman 1476, bahwasanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin, faja'a Allahu bi khair, fanahnu fihi. فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل من وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل من وراء الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يتسننون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. Perhatikan terjemahannya baik-baik ya. Ini hadis sahih riwayat Muslim di jilid 3, bisa dicek di halaman 1476. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dulu dalam keadaan buruk. Sebelum Anda datang ini, kami kufur, sembah berhala, bodoh, nggak ngerti agama sama sekali, nggak tahu hukum Allah. Lalu Allah mendatangkan kebajikan dengan datangnya Anda, syariat kami jadi tahu, sehingga kami berada di atas kebaikan ini. Sekarang kami sudah tahu hukum halal haramnya Allah, tahu bagaimana beribadah kepada Allah, tahu target surga, tahu ada neraka sehingga tidak berbuat dosa. Pertanyaan saya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini, setelah Anda diutus ini, akan ada keburukan yang akan menimpa umat ini? Ada lagi masalah nggak nanti? Apakah umat akan patuh semuanya seperti ini atau nanti ada masalah? Kata Nabi SAW, ya ada keburukan. Lalu ditanya lagi Hudzaifah, apakah setelah keburukan itu nanti ada kebaikan? Bisa membaik gak kalau sampai umat ini drop jauh dari iman dan agamanya? Kata Nabi SAW, iya. Aku bertanya lagi, apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan? Terulang lagi gak nanti keburukan? Kata Nabi SAW, iya. Berarti ada 2 kali keburukan, 2 kali kebaikan. Setelah meninggal Nabi SAW, akan ada keburukan, lalu ada kebaikan. Lalu ada keburukan, lalu ada kebaikan lagi.
Kata Hudzaifah, aku bertanya, bagaimana itu terjadi ya Rasulullah? Apa yang Anda maksudkan keburukan yang menimpa umat Anda ini setelah Anda meninggal? Apa tadi itu? Kenapa setelah kebaikan ada keburukan? Apa sebabnya? Dan bagaimana muncul kebaikan lagi dan bagaimana muncul keburukan lagi lalu muncul kebaikan setelahnya? Kata Nabi SAW, sepeninggalku nanti akan muncul satu umat yang tidak mengambil petunjukku lagi. Dan tidak melakukan sunnahku. Ya, sebenarnya kalau kita kembali kepada terjemahan letter-letternya di sini, ya, yakunu ba'di a'immah. A'immah itu pemimpin. Ya. Akan datang penguasa-penguasa nanti sepeninggalku yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mau melakukan sunnah-sunnahku. Dan akan ada di antara kalian nanti pemimpin-pemimpin yang mana hati mereka seperti hati syaitan, tapi bertubuh manusia. Ya, hati syaitan artinya tidak peduli. Gak ada halal haram, bunuh, rampas, zalim, gak peduli. Tapi badannya badan manusia. Apa yang berkata Hudzaifah? Ini hadis Nabi riwayat Muslim dari dulu Nabi sudah sampaikan. Apa kata Hudzaifah? Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku hidup di masa itu? Ada pemimpin, jasadnya manusia, hatinya syaitan. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Perhatikan, apa jawaban Nabi SAW hadis Muslim ini? Dengarkan dan taati pemimpin kalian. Meski ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, maka dengarkan dan taatilah. Itu wasiat Nabi SAW pada kita. Kenapa? Bukan berarti kita harus berlemah-lemah tertolimi, bukan. Tetapi orang kalau sudah sampai pada tingkat kepemimpinan di satu jabatan, dia akan mempertahankan itu walaupun mengorbankan apa saja. Dan itu mudaratnya secara umum kepada umat besar. Itu yang dimaksud di sini. Juga di dalam hadis yang lain, di dalam hadis riwayat Muslim di jilid 3 halaman 1481, Auf ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa shiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum qila ya Rasulullah afala nubadhiluhum bis-sayf faqala la ma aqamu fikumus salah wa idza ra'aitum man wallakum syai'an tukrahunahu atau takrahunahu fakrahu amalahu wala tanzi'u yadan min ta'ah. Ini kalimat terakhir ini yang jadi saksi bahasan kita dalam dosa besar 88. Tidak boleh ya, tidak memiliki atau tidak memberikan dukungan kepada pemerintah yang sudah berkuasa, gitu loh. Namanya baiat di situ ya. Apa kata Nabi SAW? Pemimpin kalian yang paling baik adalah pemimpin yang kalian cinta kepada mereka, mencintainya, dan mereka atau dia juga mencintai kalian. Ada pemimpin Masya Allah karena dia baik, dia patuh, dia santun, dia ramah, dia penuh kebutuhan masyarakatnya, maka masyarakatnya suka, cinta sama dia. Begitu juga dengan dia mencintai masyarakatnya, selalu mau berkorban untuk itu. Itu sebagai pemimpin. Dan mereka selalu mendoakan untuk kalian kebaikan, kalian pun membalas dengan doa baik untuk mereka. Dan pemimpin yang paling buruk adalah yang kalian benci kepada mereka. Dan mereka juga membenci kalian. Kalian mengutuk mereka dan mereka juga mengutuk kalian. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah kami boleh melawan dengan pedang? Boleh berontak gak kalau pemimpin yang kita benci itu? Gak suka. Apa kata Nabi SAW? Jangan selagi mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Riwayat lain, selama mereka masih membiarkan kalian sholat. Jika kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai dari pemimpin kalian, bencilah perbuatannya. Namun jangan melepaskan tangan dari ketaatan.
Kalau teman-teman tidak melihat hadis ini dalam riwayat Muslim jilid 3 halaman 1481 bisa beli buku ini. Buku ini banyak dijual di mana-mana. Di halaman 85 disebutkan hadis. Semua hadis ini yang saya baca dari halaman 80 sampai 85 sampai sekarang yang saya baca. Jelas footnote-nya, di mana hadisnya dan seterusnya. Ya. Kemudian redaksi yang lain juga masih riwayat Imam Muslim dan kurang lebih di halaman yang sama tadi di jilid 3 disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda ala man waliya alaihi wal fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Ya. Tadi yang riwayat sebelumnya sudah saya bacakan ya, kata beliau, jangan selagi mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian, jika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai dari pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya dan jangan melepaskan tangan dari ketaatan. Jadi jangan memberontak. Hadis yang lain dikatakan, kata Nabi SAW, ketahuilah, barang siapa dipimpin oleh seorang penguasa, lalu ia melihatnya melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah ia membenci kemaksiatan yang dilakukannya. Kesalahan itu, tapi jangan melepaskan tangan dari ketaatan. Ini wasiat-wasiat Nabi SAW. Kemudian juga hadis Nabi SAW masih riwayat Imam Muslim, ya. Dalam redaksi yang lain tentunya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 3 halaman 1466. Kata Nabi SAW, wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang taat pada pemimpinnya, berarti ia taat kepadaku. Karena yang suruh kita patuh pada pemimpin kita adalah Rasulullah SAW. Siapa yang taat pada pemimpinnya, maka ia taat kepadaku. Dan siapa yang durhaka pada pemimpinnya, berarti dia durhaka kepadaku. Dan Imam Bukhari mengkhususkan sebuah bab untuk hadis ini dalam kitab Al-Ahkam, dalam sahihnya. Yang beliau beri judul bab qaulihi ta'ala, atau bab tentang firman Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Lalu beliau menyebutkan hadis ini dan Imam Bukhari sebutkan dalam Kitabul Hudud atau hukum-hukum di bab bagaimana seorang imam berbaiat kepada manusia di jilid 13 halaman 192 dan Sahih Muslim jilid 3 halaman 1470. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis ini berisi kewajiban taat kepada penguasa dan ini diberi batasan, yaitu di luar kemaksiatan. Hikmah dan perintah mentaati mereka adalah menjaga persatuan karena perpecahan menimbulkan kerusakan. Sambil tentu nanti ke depan kita ambil pelajaran kalau memang dia seburuk untuk tidak dipilih lagi. Kan seperti itu. Jadi kan sebagai ibrah dan pelajaran. Karena biasanya manusia banyak belajar teman-teman sekalian setelah pengalaman ada. Kalau kita cerdas semuanya, dari awal kita tidak tunggu pengalaman, kita sudah berpikir sesuatu yang baik, kita akan aman. Masalahnya tidak. Kita melakukan dulu baru nanti memikirkan efeknya. Maka syariat juga sudah menjaga, memberikan kepada kita sebelum terjadi apa yang harus dilakukan, tadi pemimpin yang ideal dengan kriterianya, dan kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan, sudah diajar. Asal mau atau tidak saja gitu. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan dalam Kitabul Ahkam bab as-sam'u wa ta'ah lil imam ma lam takun ma'siyah. Bab tentang wajibnya mendengar dan patuh kepada pemimpin di luar kemaksiatan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, isma'u wa ati'u wa nistu'mila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengar dan patuhlah meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyah yang kepalanya seperti anggur kering, rambutnya maksudnya. Biar jelek, biar buruk penampilannya, sudah jadi pemimpin, tugas kalian dari Allah, isma'u wa ati'u. Ingat pesannya, dengar, patuh, dengar, patuh. Itu wasiat Nabi SAW, ini bukan perkataan saya. Hadis-hadis Nabi, bertubi-tubi hadis Nabi ini. Hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan Imam Bukhari sebutkan ini di jilid 13 halaman 192, Imam Muslim jilid 3 halaman 1470, mirip dengan riwayat sebelumnya.
Yang Ubadah bin Samit berkata, da'ana Rasulullah SAW fabaya'nah. Fakana fima akhada alaina an bay'ana ala as-sam'i wa ta'a fi manshatina wa makrahina wa asrina wa yusrina wa athratin alaina wa alla nunazi'al amr ahlahu qala illa an tarru aw taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Rasulullah SAW pernah memanggil kami, kata Ubadah bin Samit, mengumpulkan kami dan kami membaiat beliau. Kami berikan janji setia, kami akan patuh. Di antara isi baiat yang beliau ambil dari kami ialah kami berbaiat untuk senantiasa mendengar dan patuh kepada pemimpin. Bukan cuma Nabi SAW, pemimpin siapa saja yang memimpin setelah beliau. Baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Meskipun pemimpin kami lebih mementingkan urusan dunia daripada kami. Terus dia pikir kumpulin harta, masyarakatnya tidak terlalu dipikirkan. Serta kami tidak mencabut kekuasaan dari tangan pemiliknya. Beliau SAW bersabda, kecuali ada satu keadaan. Kalian melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah mengenai hal tersebut. Kata ulama maksudnya adalah, jelas-jelas dia membantai umat Islam, menutup masjid, tidak boleh haji, tidak ada puasa, perempuan tidak boleh berhijab. Dia sudah perangi Islam namanya. Nah itu lain, diperangi pemimpin seperti itu. Tapi kalau Ramadan boleh puasa, haji silakan pergi, umrah, mau zakat, mau bangun masjid, mau buat madrasah, tidak ada masalah semuanya. Apa masalah? Ya. Dalam hadits Ibnu Hibban dalam sahihnya dikatakan, redaksi yang lain menguatkan dan mirip seperti ini, kata Nabi SAW, isma' wa athi' fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahik wa atharatin alaik wa in akalu malak wa darabu dhahrak illa an yakuna ma'asiyah. Dengar dan taatlah selalu, baik dalam keadaan kesulitan maupun kemudahan, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, meski ia lebih mementingkan dunia daripada kalian, meskipun mereka menahan harta, memakan harta kalian dan memukul punggung kalian, kecuali bila ia memaksa untuk berbuat maksiat, maka jangan dipatuhi. Ibnu Abi Asim menyebutkan dalam kitab As-Sunnah, dan ini disebutkan dalam kitab As-Sunnah di jilid 2 halaman 503, dan hadis ini juga redaksinya ada dalam Musnad Imam Ahmad di jilid 4 halaman 96, dan disebutkan dalam Majma' Zawaid atau Zawaid di jilid 5 halaman 271. Dan hadis ini disahihkan, ya, atau disebut sanadnya bagus atau baik, bisa diterima. Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW bersabda, innas sami'al muti'a la hujjata alaih wa innas sami'al asi la hujjata lahu. Orang yang mendengar lagi patuh tidak ada hujjah atasnya, atau dia tidak akan mendapatkan keburukan. Malah Allah SWT akan menyelamatkan dia dan melipat gandakan pahalanya. Sementara orang yang sudah mendengar dan tahu di bawah satu kepemimpinan satu negara, satu pemimpin, lalu dia durhaka, maka tidak ada hujjah untuknya sama sekali. Artinya dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Asim juga menyebutkan, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah, atau maaf, lebih tepatnya dalam buku Zilalul Jannah fi Takhrijis Sunnah di jilid 2 halaman 508, di mana Nabi SAW pada saat itu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepada anda tentang taat kepada pemimpin yang bertakwa, karena kami sudah tahu bertakwa baik kita patuh, melainkan tentang taat kepada pemimpin yang melakukan kemaksiatan atau kejahatan. Maka beliau bersabda, jadi di sini Adi bin Hatim lebih rinci lagi, ya Rasulullah, pertanyaan saya ini bukan pemimpin yang saleh. Kami sudah tahu, kalau ada pemimpin yang jahat, berbuat kezaliman, apa wasiat anda? Kata Nabi SAW, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kepada Allah. Giatkan kepatuhan kalian sama Allah, ibadah kalian, dan dengar juga patuhilah. Riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Zanjawai dalam Kitabul Amwal, dan ini disebutkan
bahwasanya dinilai oleh penulis di sini dikatakan di 1 halaman 7374 ulama hadis menilai bahwasanya hadis ini ya bisa dipakai walaupun buku orang ini banyak sekali yang terbakar ya yang sudah tidak ditemukan lagi di mana Nabi SAW bersabda laisa as-sam'u wa ta'atu fima tuhibbun fa idza karihtahum amran taraktumuh walakin as-sam'a wa ta'a fima karihtum wa ahbabtum fas-sami'ul muti' la hujjata alaihi was-sami'al 'asi la hujjata lah. Mendengar dan patuh bukanlah dalam perkara yang kalian sukai saja lalu kalian tidak menyukai sesuatu yang kalian tidak sukai lalu kalian meninggalkannya. Tapi mendengar dan patuh dalam perkara yang tidak kalian sukai dan yang kalian sukai. Orang yang mendengar lagi taat, tidak ada keburukan yang menimpanya baik di dunia maupun di akhirat. Jaminan dari Nabi SAW. Sementara orang yang mendengar tapi durhaka, ia tidak akan mendapatkan pertolongan atau hujah sama sekali. Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam Sahih dari Abu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, sepulang dari negeri Syam, hadisnya panjang saya langsung baca terjemahnya saja. Sepulang dari Syam, Abu Dzar menemui Khalifah Uthman bin Affan seraya berkata, wahai Amir Mu'minin, bukakanlah pintu agar orang-orang bisa masuk menemui anda. Apakah anda mengira aku termasuk kaum yang membaca Al-Quran yang tidak melewati kerongkongan mereka? Mereka lepas dari agama seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kemudian mereka tidak kembali lagi di dalamnya hingga anak panah kembali pada busurnya seperti semula. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk ciptaan Allah. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, seandainya anda menyuruh aku untuk duduk, niscaya aku tidak akan berdiri. Dan seandainya anda menyuruh aku berdiri, niscaya aku tidak akan berdiri selama kedua kakiku masih mampu berdiri. Niscaya aku akan berdiri selama kedua kakiku mampu berdiri. Kalau anda suruh duduk, aku duduk. Aku tidak akan berdiri. Kalau anda suruh aku berdiri, aku akan berdiri selama kakiku masih mampu berdiri. Seandainya anda mengikatku pada seekor unta, niscaya aku tidak akan melepaskan diriku hingga anda sendiri yang melepaskanku. Ini perkataan Abi Dzar radhiyallahu anhu kepada Uthman bin Affan. Menunjukkan bagaimana dia mengaplikasikan hadis Nabi SAW untuk patuh pada pemimpin. Disuruh duduk, disuruh berdiri. Jadi sampai pada tingkat seperti itu. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta izin kepada Khalifah Utsman untuk pergi ke Rabadzah. Setelah diizinkan, Abu Dzar pun pergi ke Rabadzah. Ternyata di sana ia mendapati seorang budak memimpin mereka dalam sholat. Melihat kedatangannya orang-orang mengatakan kepada budak tersebut, ini Abu Dzar. Maka budak itu pun mundur. Lalu dikatakan kepada Abu Dzar, majulah jadi imam. Maka Abu Dzar berkata, kekasihku Rasulullah SAW berpesan 3 hal kepadaku, yaitu agar aku mendengar dan patuh walaupun kepada seorang budak Habasyi yang jari-jarinya patah. Jadi ternyata Abi Dzar pergi ke Rabadzah ini, di situ rupanya ada pemimpin wilayah orang berkulit hitam dari Ethiopia, Muslim, dia jadi gubernur di situ. Maka pada saat tiba di sana Abi Dzar, dia lagi mimpin sholat. Baru mau takbir, Abi Dzar masuk di masjid, ada yang lihat, orang ribut, Abi Dzar, sahabat Nabi. Maka mereka bilang sama pemimpinnya, Abi Dzar ada, tidak usah jadi imam. Pemimpinnya mundur. Maka Abi Dzar mengatakan, tidak. Wasiat kekasihku Rasulullah SAW, aku harus patuh pada pemimpin. Aku sekarang masuk di wilayah ini, dia pemimpinnya. Aku harus patuh kepadanya atau kepada seorang budak Habasyah walaupun jari-jarinya patah. Ini riwayat-riwayat dari mana nih? Dari Nabi SAW dan para sahabat. Ini ajaran agama kita. Kemudian riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah juga disebutkan. Di jilid 2 halaman 499. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya langsung baca terjemahnya saja, taatilah pemimpin kalian apapun adanya. Jika mereka memerintahkan kalian melakukan sesuatu yang tidak pernah aku perintahkan kepada kalian, maka dosanya mereka yang menanggung dan kalian terbebas darinya. Tapi jika mereka memerintahkan kalian melakukan sesuatu dari ajaran yang aku bawa kepada kalian, maka kalian dan mereka sama-sama mendapatkan pahala. Hal itu karena kalian bertemu dengan Allah, kalian bisa mengatakan, wahai Rabb kami,
tidak ada kezaliman sama sekali. Maka Allah pun akan berfirman, tidak ada kezaliman sama sekali. Maka mereka mengatakan, wahai Rabb kami, engkau telah mengutus kepada kami Rasul, dan kami telah mentaati mereka. Atau telah mentaati para Rasul. Engkau telah mewakilkan beberapa khalifah kepada kami atau pemimpin, dan kami telah mentaati mereka sesuai dengan perintahmu. Engkau menguasakan mereka kepada kami, dan kami mentaati mereka. Maka Allah berfirman, kalian benar, itu menjadi tanggung jawab mereka dan kalian terbebas darinya. Jadi semua yang terjadi pun kalau salah, urusan mereka sama Allah. Mungkin saya tutup dengan hadis ini teman-teman sekalian, karena ini banyak sekali. Maka saya sarankan teman-teman miliki buku ini, sangat bagus. Ibnu Abi Asim juga menyebutkan dalam kitab Sunnah, tentu di jilid 2 sama dengan masih halaman 499, Nabi SAW bersabda melalui sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, sungguhnya tidak ada Nabi lagi sepeninggalku dan tidak ada umat sepeninggal kalian. Kalian umat terakhir. Ingatlah, sembahlah Rob kalian, laksanakanlah sholat fardu 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan Ramadan kalian, tunaikanlah zakat harta kalian dengan ketulusan jiwa kalian, dan taati pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rob kalian ya, dengan sambutan. Hadis ini sanadnya sahih. Dan sekian banyak riwayat yang mirip seperti ini yang kita cukupkan tentunya, yang memberikan gambaran kepada seorang muslim bagaimana bersikap pada penguasa yang sedang ada. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis di sini sebuah hadis saja tentang masalah dosa besar bagi orang yang tidak membaiat pemimpin yang sah. Beliau mengangkat hadis Nabi SAW. Hadis ini isnadnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, dalam Kitabul Ilm di jilid 1 halaman 117 dan Kitabul Iman jilid 1 halaman 77, dan beliau mensahihkannya, dan Imam Az-Zahabi mengikuti mensahihkan hadis ini. Yang kata Nabi SAW, man mata wa laysa alaihi imamu jama'ah fa inna maitatahu maitatun jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak memiliki imam jamaah atau pemimpin, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Ini tentu di sini teman-teman, bukan dalil ini ditarik pada saat baru mau memilih ya. Saya tidak bicara masalah itu. Tolong digarisbawahi. Karena kalau memilih kita punya hak. Kita mau milih atau tidak, lihat maslahat dan mudaratnya. Kita bicara lingkup kalau sudah terpilih seseorang. Kita di bawah naungan pemerintahannya, tadi hadis-hadis itu berlaku pada kita. Mereka salah, mereka hubungannya sama Allah. Kita benar, kita dapat pahala. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi jangan dalil ini ditarik, oh itu kan dalilnya ada, berarti orang harus ikut memilih. Nah, tidak harus, itu bukan kepaksaan. Kalau kita lihat maslahatnya besar, kenapa tidak? Gitu kan? Tapi ini tidak boleh dipaksakan tentu kepada setiap orang. Ya. Ini Allah alam yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan tadi dari dalil sudah kita kuatkan cukup banyak yang saya bacakan dari buku tadi. Dan insya Allah pertemuan kali ini kita akan masuk di dosa besar 89 tentang masalah mengambil hak seorang muslim. Itu insya Allah akan kita bahas nanti pada Rabu akan datang. Baik, begitu saja insya Allah, semoga bermanfaat, dan insya Allah saya ingatkan kembali hari Sabtu insya Allah tablik akbar kita secara sahabat. Mudah-mudahan teman-teman bisa hadir seperti biasa pada duhur tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan seperti biasa juga Rabu depan kita akan lanjutkan dosa besar selanjutnya ke-89 insya Allah, masalah mengambil hak seorang muslim. Semua bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.